Selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum kembali hadir. Pak Jokowi marahnya karena semestinya pergerakan ekonomi ini yang didorong oleh usaha kecil menengah yang ada di Indonesia yang menyerap begitu banyak tenaga kerja mestinya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi yang terjadi adalah konsumsi barang-barang produksi ini kalah dengan impor dari berbagai negara yang konon kabarnya dengan dalih produk kita masih belum bisa bersaing. Nah inilah yang kemudian membuat Presiden miris mengapa kita melakukannya padahal semestinya kita mendorong agar industri ini bisa berkembang karena kualitasnya pun dalam berbagai catatan ini sudah mampu bersaing. Tetapi tetap dikeluhkan harganya belum kompetitif. Apakah memang demikian? Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai Jokowi marah, Indonesia banjir barang impor. Kita coba konfirmasi dulu deh kepada Bang Faisal karena di sini nanti juga ada Bang Faisal dan saya perkenalkan satu persatu narasumber saya. 3 orang sudah ada di studio bersama saya. Yang pertama tadi sudah saya mention ekonom senior Bang Faisal Basri. Bang Faisal sehat? Sehat, alhamdulillah. Boleh mungkin pakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa. Kalau Bang Faisal senyumnya sudah begini, biasanya ada banyak catatan yang baik dalam tanda petik untuk bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Selanjutnya ini perdana Kepala Lembaga Pendidik Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LKPP, Bapak Abdullah Azwar Anas. Mas Anas sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat Pak Kepala, akhirnya setelah dilantik berkenan untuk hadir di sini. Terima kasih. Dan tentunya ada anggota Komisi 6 DPR RI, Bang Deddy Yefri Sitorus. Bang Deddy apa kabar? Kabar baik, selamat malam semua. Tetap sehat ya Bang? Sehat, Harus selalu alhamdulillah. sehat. Walaupun mumet masalah minyak goreng, tapi untuk urusan ini harus terus Bukan sehat. cuma mumet muter-muter udah. Dan bergabung bersama kami Bapak Hanung Harimba Rahman, Deputi Kementerian Koperasi dan UKM. Pak Hanung, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita, Pak Azwar Anas, Pak Deddy, Pak Faisal, selamat malam. Malam. Pak Hanung sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Brigita. Terima kasih Pak Hanung sudah berkenan menyempatkan waktu bergabung bersama kami ya Pak. Siap. Saya ke Bang Faisal seperti tadi janji saya. Bang, catatannya apa memang sedemikian besar kalau dari pengamatan Bang Faisal? Cara melihatnya barangkali bisa dua ya. Pak Jokowi, saya enggak tahu nih ya titik beratnya mana. Pak Jokowi prihatin karena uang APBN untuk digunakan untuk pengadaan barang impor yang banyak, dalam negerinya cuma 14. Nah itu hak negara ya untuk menggunakan APBN itu untuk kepentingan ekonomi kita. Tapi kalau dikatakan kita dibanjiri impor, yang dimaksud Pak Jokowi kan impor barang konsumsi kan, pensil, pen, seragam polisi kalau tidak salah ya, kurang beralasan. Karena apa? Impor barang konsumsi itu hanya 10%. Oke. Hanya 10%. Sekitar ya, kadang-kadang 9, kadang-kadang 11, enggak 11 enggak pernah. 10, 8, 10%. Nah kemudian 15% adalah barang modal. Oke. Jadi 10 tambah 15, 25, 75%-nya bahan baku. Oke. Bahan baku, jadi komponen, macam-macam lah ya, pokoknya bahan baku. Nah jadi kalau konsen Pak Jokowi dibanjiri barang impor, jauh api dari panggang, seperti yang dicontohkan oleh Pak Jokowi ini. Saya bawa contoh-contoh misalnya. Saya penasaran nih tadi yang dibawa sama Bang Faisal. Pensil itu enggak sembarangan ya, butuh teknologi yang keren, ada juga teknologi yang rendah. Ini buatan Jerman ini, ya. Kegunaannya buat bisa scan di komputer. Kemudian ada yang murah, ada yang murah. Ada satu. Oh, enggak terbawa. Di rumah saya ada Rp1.000 satu pensil itu, buatan China. Kemudian ini pensil yang ada di dalam pen. Oke. Ini kita teknologinya belum bisa, karena tipis sekali itu yang 0,5 itu diproduksi ini oleh Mitsubishi. Jadi pakai teknologi tinggi. Nah jadi
Bergantung kita bicara apa. Ini buatan Korea 0,9 yang tebal gitu ya. Macam-macam lah. Ini pen dan ada pensilnya juga yang bisa dihapus. Pen bisa dihapus. Jadi macam-macam. Nah, kita mau pilih yang mana? Kita tidak bisa semua produksi ini. Kita pantasnya yang mana? Oh, barangkali yang ini cocok ini. Ya, ya. Karena ini ada komponen kayunya dan ini kayu-kayu sisa. Nah, kita banyak nih di sini. Singapura enggak bisa nih bersaing dengan kita gitu. Nah, jadi kita enggak bisa semua. Nah, kemudian Pak Jokowi juga concern dengan seragam polisi yang katanya juga diimpor. Ya. Pada saat yang sama, perusahaan tekstil dan garment yang besar di Solo itu mengekspor peralatan dan seragam tentara di berbagai negara. Jadi kita hidup di dunia ini ekspor impor. Nah, tahun 70-an 80-an kita mengekspor tekstil dan garment yang kualitas rendahan. Nah, sekarang kita udah tinggalkan. Sekarang itu diproduksi oleh Bangladesh. Jadi kita naik kelas sekarang. Kenapa malam ini saya pakai jas? Karena saya ingin menunjukkan jas ini diproduksi oleh perusahaan garment di Bandung ya, yang 100% diekspor. Jadi kita tidak ekspor lagi t-shirt yang murah-murah itu, tapi ekspor jas. Nah, jadi berubah itu karena terjadi pembangunan. Jadi jangan khawatir, kita import yang memang kita tidak pantas lagi memproduksi karena garment kan UMP-nya naik terus, nggak sanggup bisa bersaing gitu. Jadi dinamis, jadi lihatlah gambaran keseluruhannya juga. Lebih baik Pak Jokowi bicara mengapa tiba-tiba kita, bukan tiba-tiba ya, sudah 4 tahun menjadi importir gula terbesar di dunia. Apa yang terjadi ini? Ya, nah itu kan salah pemerintah juga, karena pabrik-pabrik gula yang sekarang tidak pakai tebu rakyat. Dia pakai raw sugar gitu. Harganya lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri, harganya jomplang. Namun saya setuju dengan Pak Jokowi dalam kaitannya dengan dana APBN kan dana pemerintah, jadi enggak maksa-maksa warga negara untuk beli kan. Nah, pengeluaran pemerintah pusat ini pertumbuhan yang paling pesat adalah bayar bunga pinjaman. Iya, ya. Paling pesat, tumbuhnya paling pesat. Kedua belanja barang. Ketiga belanja pegawai. Keempat baru belanja modal. Kelima belanja sosial. Jadi buat rakyat pertumbuhannya lambat. Nah, boleh bisa dikatakan oleh karena itu di luar bunga ya, bayar bunga, ini kok pertumbuhan belanja barangnya pesat sekali gitu. Nah, oleh karena itu kita coba untuk menelusuri ya, bagaimana nih uang yang tadi ratusan triliun itu bisa menyerap produk-produk lokal. Saya setuju, tapi jangan apa-apa import dilarang gitu. Import dilarang. Yang waktu saya kuliah dulu, perdagangan itu hanya satu arah. Jadi misalnya Indonesia mengekspor komoditas, Indonesia mengimpor barang industri. Itu negara yang baru berkembang. Tapi lambat laun Indonesia sekarang mengekspor mobil, juga mengimpor mobil. Mengekspor pasta gigi, tapi mengimpor pasta gigi. Namanya perdagangan intra-industri. Itulah sumber kemakmuran tambahan dan semakin mempercepat rakyatnya sejahtera kalau yang diperdagangkan adalah barang-barang yang serupa, mirip. Saya ingin beri contoh satu lagi. Oke, kita jangan mimpilah memproduksi apa nih, flash disk ya, memproduksi flash disk seperti ini. Tapi insya Allah kita bisa memproduksi flash disk dengan casingnya aja. Jadi flash disknya dari Korea, dari Taiwan, tapi datang ke Indonesia kita bikin casing pakai kayu Indonesia, kayunya kayu cendana yang wangi. Jadi flash disk wangi nggak ada di dunia. Kemudian ditambah lagi dengan flash disk ini dibuatkan motif batik, motif tenun, itu baru keren. Jadi kita memanfaatkan potensi terbaik yang kita punya. Nah, sehingga Indonesia juga bisa
Ekspor. beli ini tapi juga mengekspor flash disk yang sama tapi udah kandungan Indonesianya. Itu yang saya harapkan. Terakhir yang ingin saya sampaikan, untuk mengembangkan ini semua gagasan Pak Jokowi ini, industrinya harus maju. Nah, dalam semasa era Pak Jokowi selalu setiap tahun pertumbuhan industri lebih rendah dari PDB-nya. Oke. Jadi terjadi gejala dini deindustrialisasi gitu. Karena semua ini industri kan. Oke. Nah kemudian yang kedua, untuk memajukan industri macam-macam ini, sumbernya dua, basisnya dua. Bapaknya industri, ibunya industri, kita yatim piatu industrinya. Industri baja kita lemah, cuma Krakatau Steel. Dan industri petrokimia kita juga lemah karena tidak ada yang terintegrasi. Jadi kalau di negara lain itu kilang dan petrokimianya menyatu. Di Indonesia kita punya Chandra Asri tapi Chandra Asri tidak punya kilang minyak. Yang ada kilang minyak tidak ada petrokimianya. Jadi ya udah pasti kalah karena hampir semua produk industri itu pakai besi baja dan pakai petrokimia. Termasuk obat paracetamol itu dari petrokimia. Ya itu aja komentar saya sementara. Jadi sebenarnya impor itu nggak selamanya buruk. Hanya saja kalau produknya diproduksi di Indonesia ini akan jadi masalah. Tapi kalau dari catatan LKPP, konon kabarnya memang segitu besar ya angka impor itu ya Pak? Iya, jadi Bapak Presiden marah itu sangat beralasan. Karena setelah melihat potret belanja APBN APBD kita, ternyata potretnya masih banyak impor. Sekarang saja kita catat dari sirup yang masuk ke kami, itu baru 50%-an. Per Senin kemarin ini belanja impornya udah 25,3 triliun. Banyak. Nah, jadi sangat beralasan beliau, padahal pemerintah ini the biggest buyers. Ya, ada 1.100 sampai 1.200 triliun per tahun. Beliau targetkan tahun ini 400 triliun harus belanja PDN, kira-kira gitu. Nah, beliau memberikan arahan dengan jelas jika kementerian lembaga itu kan sudah ada Perpres nih, Perpres 12/2021, 40% belanja kita perintah presiden adalah harus PDN dan UMK. Nah ini ada ruang. Nah, tetapi selama ini belum tereksekusi dengan baik dan sekarang Bapak Presiden telah memberikan arahan yang luar biasa untuk bisa dieksekusi ini. Salah satunya perintah kepada Kementerian Keuangan, kepada kami, kepada UMKM dan juga kepada Menteri Dalam Negeri dan juga BPKP. Nah di LKPP sendiri ini adalah ada produk-produk yang dimasukkan di e-katalog. Nah atas perintah Bapak Presiden ketika substitusi impornya sudah ada maka kami freeze. Ya, kami bekukan, tidak lagi bisa diklik oleh KL. Contoh misalnya, belum lama ini kami freeze kurang lebih 4.900 produk. Banyak sekali. Nah, jadi beliau sangat beralasan karena apa? Misalnya tempat tidur di Alkes dulu sudah ada di Indonesia tapi masih impor dan seterusnya dan seterusnya. AC kita 70% ini impor. Kalau kementerian lembaga misalnya semua pembangunan beli produk AC yang lokal, ini mereka bayar pajak, menambah lapangan pekerjaan dan seterusnya. Nah, lalu apa rencana aksi yang kami kerjakan sekarang adalah di LKPP sekarang kita melakukan beberapa transformasi. Sekarang Pak Faisal tidak ada lagi negosiasi harga ketika barang masuk ke LKPP. Kami drop. Kemudian tidak ada lagi perpanjangan kontrak setiap 2 tahun. Setiap hari mereka bisa naik. Dulu ada 8 proses untuk menaikkan barang ke LKPP. Sekarang Pak Anggota Dewan ini tinggal 2 langkah saja karena kami integrasikan sistem Desikap dengan e-katalog. Jadi sangat market friendly kira-kira gitu. Dan kami hanya memproses non digitalnya di depan dan di belakang. Bukan hanya itu, arahan Bapak Presiden jelas ketika ratas. Pangkas syarat-syarat yang menyebabkan UMK tidak bisa masuk e-katalog. Kenapa e-katalog? E-katalog ini tidak perlu lelang sehingga prosesnya dengan mudah. Oleh karena itu maka atas saran Bapak Presiden di ratas dan kemarin ditegaskan di Bali, kami drop SNI bagi produk-produk yang tidak menyangkut langsung keselamatan jiwa orang. Seperti tidak obat, tidak suntik. Dulu bangku ini yang tidak ber-SNI nggak bisa masuk e-katalog.
Begitu juga produk-produk yang lain mainan anak-anak padahal bisa diproduk oleh UMK kita. Nah sekarang kita buka. Yang kedua, atas saran Bapak Presiden sekarang seluruh kabupaten kota kita tetapkan untuk bisa mengelola e-katalog lokal. Oke. Dulu kami ketika jadi bupati 2 periode nggak bisa membuat e-katalog lokal karena syaratnya begitu sulit. Yang sulit, syaratnya banyak, harus KPBJ level 3. Sekarang tidak, sudah kita tetapkan. Sehingga ini mudah. Nah yang paling menarik adalah atas saran kebijakan Bapak Presiden ini, Kementerian Keuangan, Depdagri, BPKP, kemudian Kementerian UMKM, Pariwisata, ini bekerja keras untuk melihat regulasi apa saja yang menyebabkan UMK nggak mau jual produk ke Pemda. Kenapa nggak mau jual ke Pemda? Karena diutang. Oke. Tidak langsung, padahal duit ada karena proses administrasinya panjang. Oleh karena itu Pak Faisal, sekarang ada keputusan, terima kasih Pak Mendagri, Ibu Menteri Keuangan, dan juga teman-teman kementerian yang lain, kita percepat ini untuk mewujudkan ini. Karena meskipun Presiden sudah punya goodwill, kalau regulasi kecil-kecil tidak diberesin nggak bisa belanja. Maka sekarang Pak Anggota Dewan Terhormat, kita ada kartu kredit pemerintah. Nah, kartu kredit pemerintah daerah dan pemerintah. Ini dengan Himbara, Pemda bunganya 0%. Oh. Nah, sehingga nanti barang yang dibeli masuk di e-katalog dan toko daring, pakai kartu kredit langsung dibayar. Selama ini dihutang Pak Faisal, bisa 3-4 bulan. Nah inilah beberapa reformasi kebijakan sebagai wujud dari arahan Bapak Presiden untuk membeli produk-produk dalam negeri dan juga UMK. Jadi syarat-syaratnya dipermudah, termasuk prosesnya juga dipercepat. Kira-kira begitu. Jadi kayaknya informasi mengenai banjirnya barang impor ini jangan-jangan juga dari LKPP. Apakah memang benar demikian? Nanti kita coba konfirmasi, sesaat lagi kita akan lanjutkan.